penggunaan plastik dan limbah plastik kian meningkat setiap tahunnya. Beberapa riset menyebutkan Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dibandingkan dengan jenis sampah lainnya, proses penguraian sampah plastik memakan proses yang jauh lebih lama karena memerlukan bantuan radiasi sinar UV. Bahkan penguraian sampah plastik bisa memakan waktu hingga 20-500 tahun lamanya. Bila tidak terurai dengan benar, proses penguraian plastik justru menghasilkan partikel kecil atau mikroplastik, senyawa kimia, dan logam berat yang lebih berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menekan dampak sampah plastik yang dapat terjadi. Penggunaan kemasan plastik dalam program makan siang gratis akan menjadi ancaman baru bagi lingkungan hidup. Sebab plastik sendiri merupakan salah satu sampah terbesar di Indonesia selain sisa makanan. Sementara itu, Walhi sejak awal sudah mengkritisi program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2019 itu. Sebab program itu dinilai mengancam lingkungan karena sampah sisa makanan menghasilkan metana yang berdampak pada krisis lingkungan. Sedangkan plastik sangat sulit diurai dan berdampak ke tubuh manusia. Ironisnya, Gibran sempat menyinggung perihal penggunaan botol plastik saat momen debat Cawapres. Saat itu Gibran menyindir Capres Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan mempertanyakan komitmen Ketua Umum PKB itu soal lingkungan hidup karena menggunakan botol plastik saat debat. Gibran lalu mencontohkan dirinya dan pasangan lain tidak menggunakan botol plastik saat debat. Saat itu Gibran terkesan paling pro terhadap lingkungan, tetapi kini lupa dengan komitmennya. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Gibran Raka Buming Raka keciduk memakai gelas plastik dari Starbucks yang mana produk diduga pro-Israel. Foto yang memperlihatkan momen Gibran memegang gelas plastik tersebut pertama kali dibagikan di akun X. Foto itu seketika viral di media sosial X dan menuai beragam komentar publik. Terlihat dalam fotonya, pemilik akun Monsui Leil mengajak selfie Gibran saat berada di sebuah toko pakaian. Gibran saat itu mengenakan kaos lengan pendek berwarna merah marun dan kacamata. Ia tampak memegang gelas plastik Starbucks di tangannya. Netizen langsung merujuk Gibran karena mengkonsumsi produk pro-Zionis. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Selain itu, netizen juga menyindir tentang kritikannya terhadap Caimin saat debat beberapa waktu yang lalu. Diketahui, ada sesi di mana Gibran mengkritik Caimin menggunakan botol plastik, padahal dalam debat tersebut membahas isu lingkungan. Gibran mengatakan, masalah lingkungan hidup tapi kok pakai botol-botol plastik, padahal saya, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud memakai botol kaca. Netizen menilai kritikan Gibran terhadap Caimin soal penggunaan botol plastik tidak sesuai dengan sikap yang ditunjukkannya kini. Tentunya tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya, kami turut bangga. Sementara itu, netizen juga menyoroti istri Gibran Raka Buming Raka, Selvi Ananda, dan kegemarannya menggunakan barang-barang branded. Seperti misalnya momen ketika Selvi melakukan perawatan rambut di sebuah salon tanpa istri Gibran Raka Buming Raka itu menggunakan kaos Hermes seharga 11 juta serta menenteng tas mewah dengan harga tidak kalah selangit. Kini warganet kembali digegerkan dengan penampilan Selvi saat berbelanja sembari ditemani suami dan kedua anaknya. Menantu Presiden Jokowi itu mencuri perhatian karena kedapatan memakai kaos oblong dari rumah mode Dior. Terlihat Selvi sedang berdiri di depan kasir yang menghitung belanjaannya, sementara Gibran tampak menggendong lembah mana di belakang sang istri, sedangkan anak sulungnya Jan Etes tampak masih sibuk di depan rak sayur bersama pengasuhnya. Namun publik lebih dibuat salah fokus dengan penampilan Selvi. Pasalnya bukan cuma mengenakan kaos dari Dior, Selvi juga menenteng tas Hermes tipe Birkin yang tentu harganya tidak kaleng-kaleng. Saat ditelusuri di situs resminya, Selvi rupanya menggunakan kaos Christian Dior berwarna white and navy blue cotton jersey. Pakaian yang masuk kategori t-shirt itu dibanderol seharga 18 juta di situs resmi Dior. Sedangkan tasnya adalah tas Hermes Birkin yang ditaksir seharga 301 juta. Selvi bahkan mempercantik tas Hermesnya dengan aksesoris gantungan dari brand yang sama dan konon dijual seharga 21 juta.
bisa dibuka. Kemarin sempat memang ketika kita singgung itu dia bilang, wah ini kan udah data udah lama 2014, udah mungkin udah datanya enggak. Nah, ketika sekarang ada upaya bersih-bersih selama 1-2 minggu terakhir, ini kan berarti ada yang login masuk. Betul. Baru. Yang itu bisa jadi jejak digital baru. Tidak mungkin orang yang masuk ini nggak ngerti user ID dan password dari si Fufufafa. Ini bisa dipegang nanti IP-nya apa, internet protokolnya apa, akan bisa ketahuan dia pakai gadget apa, dengan menggunakan akses apa, ketahuan semua nanti. Karena kan kalau dari server itu diangkat lognya, jadi log itu akan muncul apa gitu. Dan itu sebenarnya sangat mudah kalau institusi yang berkompeten melakukan ini. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufufafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufufafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufufafa dikuak bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufufafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufufafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufufafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Kominfo sebenarnya bisa melakukan ini, gitu loh. Tidak sulit. Sangat tidak sulit, apalagi di Indonesia, ya gitu. Dan lucunya, yang bersih-bersih itu termasuk ini yang baru yang saya katakan adalah ketika kemudian orang ngecek, barusan kan ada yang lucu-lucuan. Oh, nomor handphone itu kalau kemudian kita gunakan untuk bayar untuk top up GoPay ya, atau OVO, keluarnya nama apa? Gibran. Itu loh. Jadi ini udah ramai nih. Jadi sampai orang ayo sedekah yuk gitu. Ada yang kemudian transfer 1.000, 10.000 gitu. Nah, yang menarik apa? Terakhir tuh ada yang kemudian berupaya mengganti nama Gibran itu diganti menjadi Slamet. jadi berusaha disamarkan, mengganti menjadi Slamet. Dia lupa, Bang. Nomor handphone plus 6289750 sekian belakang 33 itu ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Waduh. Ada buktinya, ada fotonya. Jadi ada buktinya form ketika daftar dengan nama Gibran Raka Buming Raka, alamannya sekian itu Solo, nomor handphonenya plus 628 sekian itu dia tulis tangan sendiri. Jadi ini semakin terbukti. Semakin terbukti. Dan tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan, Mak. Enggak, apa sih arti Fufufafa? Fufufafa itu kalau dalam menurut apa yang saya cari, itu adalah istilah yang muncul dalam komik-komik Jepang. Anime, betul? Ya, apa sih? Yang memang itu ejekan gitu. Ejekan atau hinaan. Ya, jadi itu memang Fufufafa. Memang sekarang banyak yang pakai Fufufafa itu untuk tahun 2015, itu yang bikin lagu Fufufafa, bukan yang terakhir-terakhir, ya. Tapi bukan itu, artinya Fufufafa itu ejek. Dan ini maksud saya agak masuk, Bang Kali. Kalau dengan orang yang suka baca komik, kan katanya masa kecil dia nggak pernah diajarin di rumah baca literasi. Najwa itu, sahabat kita Mbak Nana kan wawancara yang bersangkutan. Katanya sekeluarga tuh dididik dari kecil tuh hanya main PS sama baca komik. Ini kan gawat kalau masalah lu kayak gini. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufufafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufufafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufufafa dikuak bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufufafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufufafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufufafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Bahasanya bahasa yang sangat menurut saya sangat tidak berpendidikan. Nah, bahasa itu muncul juga Bang Kani tidak hanya di Fufufafa, tapi di akun resmi yang namanya Cilipari. Ketika dia mengunggah keripik produksi dia, yang ada fotonya di foto saudaranya, itu kemudian dia nulis itu, keripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga. Keripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga. Keripik kemeripik bukan gitu ya, belakangnya juga. Itu kan sangat vulgar. Itu bukan Fufufafa loh, itu Cilipari.
bahasanya sama dengan bahasa yang dipakai Fufu. Jadi kalau ini jelas betul ya. Jadi dari sosio-technical itu clear betul bahwa itu adalah akun Fufu Fafa adalah milik Wapres terpilih ya. Tapi dari technical jelas sekarang sudah pasti. Nah, kalau soal yang tadi disampaikan Bang Karni di acara ini monggo ya. Saya Pakar telematika Roy Suryo mengkritik jejak digital dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari beberapa tahun yang lalu. Dalam akun media sosial pribadinya, Budi Ari terlihat memposting beberapa gambar seronok yang memperlihatkan bagian tubuh seorang aktris. Ada bacaan Garuda di dadaku, tapi lihat gambarnya. Terus candaannya ini juga sangat tidak berkelas. Selain mengkritik jejak digital Budi Ari yang dinilai tidak berkelas, Ray juga mengaku setuju untuk memberikan sanksi kepada Menkominfo tersebut. kesimpulannya. Nah, jadi tidak bisa kita menolak ya. Pak Rido senyum-senyum, Pak Ted senyum-senyum. Karena beredar juga kayak gini loh, ini fakta masyarakat, masa kita tutupi? Enggak dong, saya sudah mau pensiun, tolong hapus data 10 tahun terakhir. Nggak tahu siapa yang ngaput, siapa yang bilang yang orangnya nggak kelihatan sih. Ya. Beres bos, data sudah saya lenyapkan pakai hacker bear, nggak tahu juga nggak kelihatan sih. Kalau ada yang tahu, siapa entah loh ya, bukan saya loh yang ngeluarin, saya nggak keluarin orangnya. Ya, kalau ini jelas, ya kan? Nah itu, jadi artinya kalau saya sih bilang Indonesia itu harus mau bertanggung jawab. Lanjut mas, next. Nah, udah, lihat foto mas. Nah, ini barang bukti. Nah, ini barang bukti yang lain. Saya tidak mengajarkan pornografi di sini, Bapak. Ia setuju dengan Setnek yang memberikan kartu merah kepada Budi Ari. Kritik itu diungkapkan Roy sebagai bentuk kekecewaannya setelah Pusat Data Nasional sementara diretas oleh brand Ciper. Belum lagi yang ramai saat ini, yaitu akun Fufu Fafa yang diduga adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Saya tidak mengajarkan pornografi di sini, Bapak. Ini adalah jejak digital dari seseorang yang namanya ini, siapa ini namanya? Siapa ya dia ya? Lah ya itu, lihat postingannya dia. Ini postingan dia resmi 2 tahun yang lalu, 28 Juli. Ya, Garuda di, nggak tahu itu di mana. Ya, terus ya. Terus saya lakukan waktu yang artikel pertama saya lakukan pemetaan ya, jadi saya bedah akun Fufu Fafa itu, dia melakukan hubungan dengan mana saja sehingga kita dapatkan polanya, linkage-nya kemana aja. Disitulah kita dapat dia misalnya sering masuk ke situs-situs yang ada hubungannya dengan yang seks gitu misalnya. Ada. Gitu, iya. Kemudian dia melakukan link ke game, gitu. Kemudian lakukan juga akses ke situs-situs yang apa ya, yang agak miring-miring gitu ya. Banyak banget. Maksudnya miring gimana mas? Yang miring tuh yang miring ke kiri. Miring ke kanan. Ya jadinya sebenarnya bagi kita itu apa ya, tabu gitu untuk di akses atau gimana. Ya diakses karena Kaskus itu kan sebenarnya dulu juga sempat ada kayak hukum tidak tertulis gitu, kayak konvensi di Kaskus gitu. Bahkan sempat juga mereka menutup terhadap akun yang channel yang menjadi perbincangan yang sifatnya sangat dewasa. Banyak orang terus mencari tahu siapa pemilik akun Fufu Fafa usai jadi perbincangan di media sosial. Bahkan para hacker seperti yang tergabung dalam Animus Indonesia ikut membongkar siapa Fufu Fafa. Bahkan secara terang-terangan data milik Fufu Fafa dikuak bahkan hingga email dan nomor telepon yang diduga menjadi pemilik akun Kaskus tersebut. Dalam data yang dibagikan akun hacker Indonesia, publik pun mencoba untuk menggunakan email yang digunakan Fufu Fafa di akun Kaskus tersebut pada situs terlarang. Hal itu pun juga diungkapkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengatakan Fufu Fafa mendaftarkan email tersebut pada beberapa situs terlarang. Semua tidak menyangka, dari 5 situs terlarang, 3 diantaranya terdaftar dengan email yang sama digunakan oleh Fufu Fafa. Sontak, hal itu membuat banyak publik ikut berkomentar terkait hal tersebut. Si Fufu Fafa itu ada di situ. Yang miring tuh itu? Ya, termasuk yang miring-miring kayak gitu. Jadi termasuk perbincangan-perbincangan yang sifatnya kalau dalam bahasa lebih sopannya pornografi. Nah, jadi makanya komentar-komentarnya juga agak-agak apa ya, agak-agak porno gitu ya gitu. Nah, terus setelah channel BB17 waktu itu, Bebas Bicara 17 itu ditutup. Nah, kemudian dia masih terbawa itu. Omongan-omongannya itu kan sebenarnya bisa kita pola.
Ini mungkin lebih kepada ahli psikolog ya, psikolog yang bisa menjelaskan bagaimana cara bicara seseorang. Tapi saya melihat bahwa itu pola-pola kata kalimat-kalimat itu kita kumpulkan, dan bahkan dia terhubung dengan akun mana gitu ya. Karena seseorang kalau kemudian punya satu akun di sebuah platform, biasanya Mas, dia juga punya akun lain yang berbeda namanya di platform yang lain. Ya. Nah, di sini ternyata kita menemukan bahwa ada hubungan antara Fufu Fafa ini dengan RKGBN.